Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, maka ketika kun fayakunnya Allah itu berlaku, berjalan, ya keren. Pengajian, backsoundnya lato-lato. Aku ngaji nih kono, etek. Bapak-bapak tolong di rumah Anda siapkan lato-lato. Walaupun secara alami Anda sudah punya lato-lato. Ternyata Allah ciptakan lato-lato itu untuk ngimbangi cangkemnya perempuan. Karena perempuan itu identik dengan cerewet. Maka begitu istrimu mulai cerewet, tolong bunyikan lato-latomu. Etek. Kok lato-lato sudah dibunyikan, istrimu tetap cerewet, gampang. Tatap ke cangkemnya. Kok yang ngono malah tambah bener. Ada. Nah, kalau kun fayakunnya Allah ini sudah berjalan Bapak Ibu, sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, sangat mungkin bagi Allah. Saya hanya ingin menggambarkan bahwa Isra Mi'raj itu kecil bagi Allah. Mungkin bagi orang, wow. Tapi bagi Allah biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kebesaran Allah lebih besar dibandingkan peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri. Bapak Ibu, bagaimana kemudian ketika Allah menampakkan kebesarannya? Allah dancuk menengok toh. Kata calon Mbah Mutin nih. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika Allah memampukan, jangankan peristiwa Isra Mi'raj, lebih dari itu Allah pun mampu. Saya itu kan orang yang sering mendapatkan keakbaran Allah Bapak Ibu. Satu, bagaimana kemudian menurut orang itu tidak mungkin, bagi saya mungkin. Wong tua sapa wene ngono kuwi. Wis tuwek ngadeg ning ngarep dhewe. Ora ketok. Ibu-ibu minta saya duduk apa berdiri? Lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Saya itu puasa, suguhane kayak koyo ngene. Ngenyek banget panitiane iki. Aku ndelok pisang rupane ijo daun kok ndelok kene padha. Iki pisange cilik gede lho. Gentong gede akeh lumute, bokong gede akeh. Semute. Oke, apane, Nduk? Oh, panune. Saya kemarin malam Jumat bikin syair, saben malam Jumat malah diplesetke karo santriku. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Aku ra tau diparingi, terus aku budal patroli. Banjur metu bengi gugah rondo etan kali. Di rondone iki. Iki ana sing rondo ra iki. Ternyata drummer luwih gede meneh kaya ya Allah. Sak panggung isine lemu kabeh to, Dik. Bandole kanan kiri kare wingking. Ben boten jomplang. Niki jenenge musiknya namanya Gembrot Band. The biggest band. Bokongnya sakmono sepiro ya. Kurang ajar. Kok sepiro nganu nih, sepiro sempake. Lah kaya layang-layang. Kaya santri kula niku aneh, bocah cilik nggosop sempake kancane. Lah kancane niku ukurane XL, bocah cilik sempake dinggo, malah kaya Batman. Dadi rompi. Nah, coba kita lihat kun fayakunnya Allah Bapak Ibu.
Allah sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam. Mata waqafa matlabun anta tolibu birobbika wala tayassara matlabun anta tolibu binafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu. Dan tidak akan pernah mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Seolah-olah kita diingatkan, manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Manusia itu bisa bukan karena dia bisa, tapi karena dibisakan oleh Allah yang Maha Bisa. Sehingga kalau mekanisme Allah itu berlangsung, miskin jadi kaya bisa. Contohnya sahabat Sa'labah. Miskin, setiap kali sholat dia segera pulang. Kenapa? Karena bajunya hanya satu dan harus gantian dengan yang lain. Tapi ketika Allah mampukan, Sa'labah menjadi kaya. Maka hari ini Anda yang merasa miskin, santai mawon. La Allah ngersake insya Allah jenengan sugih. Amin. Orang mau rebutan BLT tok. Terus wong Sentolo ki lucu. BLT untuk orang miskin. Yang punya mobil ngaku miskin. Wongnya ya tekoi. Ya meleng guyu. Biasanya jilbabnya ungu. Yang jilbabnya hijau insya Allah luweh parah. Apa rumangsane wong iki kipas-kipas mergo wedi panas le. Ora. Ibu-ibu itu kipas-kipas bukan karena takut panas. Ning mergo wedi wedake luntur. Allah mampu menjadikan orang kaya raya jatuh miskin ketika dia sombong. Contohnya siapa, Bu? Qarun. Sugih ra umum, dia sombong, Allah jatuhkan. Allah mampu menjadikan orang biasa jadi raja. Sinten, Bu? Nabi Daud, tukang ngarit. Allah mampukan dia menjadi raja terkenal, namanya Raja Daud. Setelah berperang melawan Raja Jalut, dia berada di pasukan Tolut. Raja Jalut mati di plinteng dase karo Daud. Allah berkenan menjadikan Nabi Daud menjadi seorang raja. Gak ada yang mustahil. Allah mampu menjadikan tukang kayu jadi presiden. Sinten? Pak Jokowi. Insinyur kehutanan. Pekerjaannya jualan kayu. Allah mampukan jadi presiden. Betul, Bu? Makanya ketika Pak Jokowi itu jadi presiden, kita rakyat kecil, orang kecil punya impian bahwa orang kecil juga bisa jadi pemimpin. Tapi bagi mereka yang tidak suka, presidennya koyo Fir'aun. Kalau Allah mampukan, enteng. Tapi kalau Allah juga mampukan, orang yang menjadi raja bisa jatuh hina. Sinten, Bu? Fir'aun. Makanya kalau ada anggapan Pak Jokowi itu seperti Fir'aun, coba dilihat Fir'aun itu hanya berlaku untuk orang kafir yang ngaku Tuhan. Makanya Fir'aun itu mengatakan dirinya apa? Ana robbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Kenapa Fir'aun itu ngaku Tuhan? Karena Fir'aun itu diujo karo Gusti Allah, seneng terus ora tahu susah. Duwe terus ora tahu duwe utang. Mila kok ana tiyang Sentolo kok kadang-kadang duwe duit, kadang-kadang duwe utang lumrah. Soalnya jenengan menungso biasa. Lan jenengan duwe duit terus ora tau duwe utang, kula malah curiga, jangan-jangan putune Fir'aun. Putune Fir'aun iku sinten? Wirawiri dodol akuan ning ngarepe kiai. Lah niku putune Fir'aun. Aku nembe iki ngaji dibokongi bakul akuan. Bakul es teh.
Malah jedul meneh. Iku lak wong-wong salah fokus lho, kok Gus Miftah dodolan es teh. Kuwi lucu blangkone karo ndase gede blangkone. Adine paling matamu adine iki lho. Adine. Malah bengok tumbasi Gus matamu. Ya Allah, ya Allah. Semoga-moga bakul STM mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian. Amin. Jadi bar pengajian mungkin ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia bakul es teh. Bahkan Bapak Ibu, kalau Allah mau menjadikan sesuatu yang tidak masuk akal, tapi bisa kejadian. Contoh, Allah mampu menjadikan seorang perawan ting-ting, gadis, belum menikah, gak punya pasangan, gak punya suami, hamil Bu. Sinten? Maryam. Ini kurang di bojo meteng. Mong pesan saya sama Bapak Ibu Kulon Progo nyuwun sewu, anakmu aja melu-melu Maryam. Pak Kiai anak kula kaya Maryam, ngopo ora duwe bojo meteng. Lak niku ora kaya Maryam, tapi diuntal bakul es teh. Jadi kalau kadang-kadang ki sering matur ngeten. Encen bener, Pak. Menungso niku ra iso napa-napa. Sing kuwasa niku namung Allah. Kula wene contoh sing paling gampang. Kula bali kula matur. Lak menungso niku iso. Kudune lak ya guru niku anake paling pinter. Wong guru niku pekerjaane napa, Nduk? Memintarkan anaknya orang lain. Neng nyatane akeh guru sing anake goblok. Berarti guru yo ra iso apa-apa. Kalau memang manusia itu mampu, kudune napa? Dokter niku lak kudune awake paling sehat. Wong pekerjaane dokter menyehatkan orang lain. Neng nyatane akeh dokter lara. Kula gadah kanca dokter THT. Telinga, hidung, tenggorokan. Wonge malah budek. Padahal spesialis. Kalau memang manusia itu mampu, kudune nopo? Kudune polisi ini kalau omahe paling aman. Wong polisi pekerjaannya mengamankan orang. Neng nyatane polisi dhewe ya ora aman. Buktine nopo? Ana polisi ditembak polisi neng omahe polisi. Berarti polisi ya ora iso apa-apa. Kecuali Allah mampukan. Kalau memang manusia itu bisa, kudune dukun niku bojone paling ayu. Wong dukun pekerjaane ngedol pelet, ngedol pengasian. Ning nyatane akeh dukun bojone cangkeme mrongos. Kalau memang manusia itu mampu kudune kuli bangunan niku omahe paling apik. Wong pekerjaane gaweke omah uwong. Ning nyatane akeh kuli bangunan ra duwe omah. Contone kuli bangunan Sentolo. Ra iso. Enten kuli bangunan teng mriki. Kalau memang manusia itu bisa kudune penyanyi niki
Awake sing atine sing paling bungah. Wong gawene bungahke wong sakmene mbane. Ning nyatane kat wong merengut. Soale napa? Bayarane ora jelas. Wis lunas. Aku ora ono hitungane. Tapi santai mawon, Nduk. Kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Nah. Aku rasa mau gagas, Nduk. Aku lak ngaji ning Yogya wis piye-piye tangga dhewe ngene. Wis murah, dinyang ngono ya. Tangga dhewe tetep metu regane cangkemmu. Santet meteng lho kowe. Oh niku perawan. Sing perawan sing ndi? Loro-lorone kuwi. Ya semoga-moga mulih rabi, Nduk. Karo Dudo anak 15. Dudo ora apa-apa sing penting sugih. Nah, disitulah kemudian kita melihat bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu enteng. Mungguwe Allah. Maka latar belakang Isra Mi'raj itu sendiri dilatar belakangi oleh banyak hal. Yang pertama, lak jenengan pengen pirsa. Peristiwa Isra Mi'raj itu yang pertama mengisyaratkan dan memberitahu kepada kita bahwa Kanjeng Nabi Muhammad niku nggih menungso biasa kaya awake dhewe yang kebetulan disifati dengan sesuatu yang istimewa. Makanya kenapa Al-Qur'an mengatakan ana basarum mislukum. Aku menungso kaya awakmu. Tegese aku menungso kaya awakmu niku napa? Lak jenengan tahu sedih, Kanjeng Nabi ya tahu sedih. Jenengan lah ora mangan luwe, sami Kanjeng Nabi lak mboten dahar ugi ngeleh. Jenengan lak turu mergo ngantuk, sami Kanjeng Nabi lak ngantuk nggih sare. Mila nyuwun sewu, Kanjeng Nabi pernah diuji dengan sebuah kesedihan di mana tahun itu disebut sebagai Amul Husni, tahun yang penuh dengan kesedihan. Soale nopo? Soale Kanjeng Nabi nembe diuji kalih Allah. Ujiane nopo? Yang pertama, paman yang membela perjuangan Kanjeng Nabi meninggal dunia. Namanya sinten? Abu Thalib. Kanjeng Nabi niku sedih mergo napa? Siji, Abu Thalib niku sing bela perjuangane Kanjeng Nabi. Nomor loro, mergo Abu Thalib belum sempat mendapatkan hidayahnya Allah. Sebelum sempat masuk Islam. Mila Kanjeng Nabi sedih, kemudian Allah mengatakan kepada Nabi, innaka lang tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Nabi Muhammad pun tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dicintainya. Kenapa? Mergo hidayah niku urusane Gusti Allah. Mila kula bola-bali takoni kalih wartawan, Gus, jenengan ki kok ampuh men to? Lah napa Mas? Setiap saat kok ada orang masuk Islam melalui Gus Miftah. Kaya wadalu sing jenengan tidak malam akad paing. Enten sing tidak wadalu. Kathah. Enten mboten sing mlebu Islam. Enten. Saya itu hampir Pak. Kemarin bulan Januari yang saya sahadatkan ada 11 orang. Ini masuk Februari sudah ada 1 orang. Saya pengajian tanggal 15 Januari kemarin di Taiwan di kota Changhua 5 orang. 4 orang Taiwan, 1 orang Indonesia. Dulu saya ngaji di kota Taipei, Taiwan juga ada orang masuk Islam. Taiwan itu asik Nduk. Nama kotanya depannya rata-rata Tai. Ibu kotanya, negaranya Taiwan, ibu kotanya Taipei, di situ ada negara Tainan, Taichung, Taimu dan lain-lain. Saya bilang, mereka itu masuk Islam melalui saya bukan karena saya hebat. Neng Allah ngersake paring hidayah. Mbon pinten Gus sing mlebu Islam melalui Gus Miftah, sudah lebih dari 200 orang. Mereka masuk Islam rata-rata bukan mergo ngerti Islam, neng mergo seneng karo Islame Gus Miftah. Saya besok pagi ini mau pendadaran teng Universitas Sultan Agung Semarang. Saya menemukan metodologi pembelajaran agama dan kebangsaan namanya Al-Mizzah Al-Miftahiyah. Niku napa? Memberikan pembelajaran secara fun learning yang menyenangkan.
Mila rata-rata wong-wong sing ka luar negeri niku, dari Australia, Jerman yang mana masuk Islam melalui saya itu. Australia, Jerman, Belanda, Amerika, Prancis yang terakhir kemarin. Itu rata-rata karena mereka melihat fun learning. Ketika saya tanya, Gus, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya tanya, do you know about Islam? No, I don't know about Islam. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Kayaknya manduk-manduk paham bolong. Paham ini ya? Oh, bahasa Inggris sih gampang kok. Buku bahasa Inggris apa Nduk? Buku tiba ketebuk. Jam tangan bahasa Inggris apa Nduk? Clock. 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 Jam tangan rusak bahasa Inggrisnya apa Bu? Clock. Kucing kecemplung kolam bahasa Inggrisnya apa? Ketes. Kucing sikile papat? Cat bien. Saya pengen masuk Islam Gus. Saya tanya, do you know about Islam? Apakah Anda tahu Islam itu apa? No, I don't know about Islam. Saya tidak tahu Islam itu apa. If you don't know about Islam, kalau Anda tidak tahu Islam itu apa, why you will to be a Muslim? Kenapa Anda pengen jadi orang Islam? Jawabannya apa? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Karena Islamnya Gus Miftah itu enjoy, asik dan menyenangkan. Ratusan orang masuk Islam. Kulo ngaji teng Perancis Desember niko. Mulai akhir Desember di video call sama cewek cantik dari Perancis masuk Islam. Saya kenal dengan cewek namanya Audur Linda dari Islandia. Ketemu Gus Miftah 10 menit masuk Islam. Soalnya apa? Soalnya mereka dikasih hidayah oleh Allah. Kanjeng Nabi susah, soalnya apa? Paman yang dimintakan hidayah oleh Allah. Sampai meninggalnya dia tidak bisa masuk Islam. Satu, Kanjeng Nabi susah. Belum berhenti kesusahan dari meninggalnya pamannya. Bojone sedo. Sinten? Siti Khotijah. Niki bagi laki-laki yang pengen nikah lagi poligami tak kandani. Kanjeng Nabi itu belum tidak pernah poligami di masa ketika dia beristri Siti Khotijah. Kanjeng Nabi niku poligami setelah Siti Khotijah meninggal. Maka kalau orang mengatakan poligami itu sunnah, itu jelas salah. Sunnah itu menikahnya, poligami bukan sunnah. Aku nyontoh Rabi meneh nyontoh Kanjeng Nabi. Saya katakan itu wong goblok. Soalnya apa? Kanjeng Nabi Rabi meneh niku bojone sing milih ke langsung Gusti Allah. Bahkan Kanjeng Nabi pernah menikah walinya langsung Allah. Lah kok ana wong lanang saiki pengen Rabi meneh dengan mengatakan sunnah Rasul, kuwi mesti wong goblok. Soalnya apa? Kowe lak pengen rabi meneh, yo rabi yo, tapi jangan mengatakan sunnah Rasul. Saya enggak setuju. Makanya kenapa istri saya cuma satu? Mergo rawani matamu gitu. Mesti rondoi. Kamu berharap ya sama aku. Lah kula pengen rabi meneh niku jamaah kula ayu-ayu, Bu. Apa meneh kanca-kanca kula artis sing ngejak rabi kula niku kathah. Tapi saya sorry punya prinsip. Pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Jelas direkam banyak kamera. Konangan bojoku modar aku. Piro kamerane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lah bojoku nonton tak modar aku. Jadi nyuwun saya mengatakan loh. Pertimbangannya Siti Khotijah masih ada, Kanjeng Nabi nggak pernah menikah. Kenapa? Karena Siti Khotijah itu istri yang menjadi support system bagi suaminya.
Cah cilik suarane ampuh ya. Kene nggo mike bengok-bengok, kono ora nggo mike iso banter iki lho. Tapi lek sing mlayu cah cilik-cilik niki ora apa-apa, Nduk. Cah cilik kan ra duwe dosa. Dadi mlayu ngalor ngetan ngulon munggah panggung udo nguyuh ya ora apa-apa. Njajal sing nguyuh lurahe. Gebuk manuke wae. Lurahe sing ndi to? Halo Pak Lurah. Lah sing sambutan mau sinten? Pak sinten? Pak. Oh Panewu, perwakilan dari Bupati. Halo Pak Panewu. Wetengmu aja gede-gede. Ono penelitian tentang rumah sakit Sarjito, lak wong lanang wetenge gede biasanya manuke cilik. Biasane. Kan kula mbiyen tau lemu. Kula mbiyen lah bobot kula 108 kilo. Mergo ana penelitian wong lanang wetenge gede manuke cilik, akhirnya kula wedi. Akhirnya weteng kula cilike. Lah niku wau. Lak wong lanang wetenge gede manuke cilik, saniki weteng kula cilik, berarti manuke malah matamu ya. Kurang ajar Mbak luwe cilik jarene. Kamu penasaran ya?